yang berbeda penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, itu tidak akan kita bisa jawab sebelum kita mengumpulkan referensi-referensi terdahulu gitu. Makanya software-software seperti tadi ada Publish or Perish gitu. Kalau teman-teman berlangganan di kampusnya misalkan ada Sapphire, ada Emerald, atau ada database Scopus, itu juga bisa memudahkan teman-teman semua untuk mencari artikel-artikel gitu. Nah, Post Viewer ini dapat menemukan mapping penelitian apa saja yang sedang current issue gitu ya saat ini, apa saja yang sudah basi, dan kita bisa menemukan novelty penelitiannya gitu kan. Begitu. Kalau dulu saya waktu kuliah itu saya harus mencari satu-satu, saya harus membaca satu-satu gitu kan. Kemudian diringkas, apa sih variabel apa saja sih yang masih masih berlaku sampai saat ini gitu. Itu memerlukan waktu yang sangat lama gitu. Tapi dengan adanya software-software seperti FastViewer, kemudian Publish or Perish itu bisa memudahkan kita semua untuk memetakan riset-riset apa saja yang jadi current issue begitu. Ya, Bapak Ibu bisa sambil mungkin saya terangkan sedikit ya. Bapak Ibu bisa langsung bibliometrik, ada meta analisis dan ada literatur review, systematic literatur review. Nah, salah satunya Posture ini bisa kita mengungkapkan tren apa saja yang sedang muncul saat ini. Ya, sekarang misalkan dari database ini saya contohkan ya soal financial service gitu kan. Ini apa saja sih yang menjadi tren isu sekarang? Apakah kan kadang kita pada saat penelitian ya kita lihat referensi tahun 2000-an gitu misalkan ya. Soal teori plan behavior misalkan ya. Itu kan teori yang sudah sangat lama sekali ya. 60-an atau kapan gitu saya lupa persisnya TPB ya. Apakah masih relevan dengan sekarang? Nah, itu nanti kita bisa cari dengan bantuan FastViewer ini. Apakah masih tahun 60-an dicocokkan dengan tahun sekarang gitu. Apakah masih relevan atau tidak? Nanti akan muncul tuh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu searching perkembangan teorinya seperti apa. Kan sekarang kan dari TPB itu berkembang ke teori-teori yang lainnya seperti teknologi assumption model atau UTAUT gitu kalau untuk keilmuan saya ya soal teknologi atau teori-teori lain seperti innovation diffusion dan lain-lain. Yang kedua, kita memetakan pola kolaborasi. Ya, biasanya pentingnya pola kolaborasi itu apa sih pola-pola misalkan dari negara yang satu dengan negara yang lain apa saja. Kemudian yang ketiga mengeksplorasi struktur intelektual dari domain tertentu. Artinya nanti Bapak Ibu bisa memetakan klaster-klaster tertentu nih. Misalkan tentunya antara klaster yang satu dengan klaster yang dua itu berbeda ya Bapak Ibu. Misalkan jika financial service dia masuknya bisa ada microfinance, ada rural economy gitu. Ini agak susah ketika masuk misalkan ke child healthcare gitu, financial service dengan child healthcare. Ini kan salah satu yang beda klaster gitu ya. Dalam satu topik yang sama tapi beda klaster. Ibaratnya kita ingin mengundang komplek A gitu kan. Tapi kita yang sudah biasa kita kenal, biasa kita bersosialisasi, tapi kita mengundangnya ke komplek B. Bisa sih, tapi agak kurang nyambung gitu lah. Ya. Oleh karena itu nanti di dalam Fast Viewer tuh salah satunya kita bisa mengklasterisasi gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang ini sampai 2021 2022 harusnya. Nah, sampai 2022 ya. Mana saja yang penelitiannya masih lama. Ini kan warna apa ini? Ini crowdfunding gitu kan kalau kita lihat ada letaknya di sekitar ini ya 2019 ya. Untuk crowdfunding itu kan kalau teman-teman mungkin belum tahu crowdfunding itu kayak pengumpulan dana online gitu. Nggak hanya online sih. Biasanya seperti kita bisa atau eh, kalau ada fintech lending itu juga termasuknya crowdfunding gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin membaca soal ada iGrow ya.
salah satu startup untuk investasi ke dalam pertanian itu juga digugat sampai 500 miliar gitu. Nah, ini juga bisa nanti kita bisa memetakan nih, topik-topik penelitian apa yang kira-kira sedang hangat diperbincangkan, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kita fokus ke warna yang 2022 dia. Nah, ini kan berarti kan ada ini nih, crowdfunding itu sebetulnya hampir, semuanya ya, tapi kira-kira, mana yang bisa kita eksplor lebih jauh. Nah, semakin besar, itu sebetulnya semakin banyak dibahas Bapak Ibu. Ya kalau kita hanya meneliti soal crowdfunding, itu ya banyak sekali begitu. Tapi kalau crowdfunding misalkan untuk microfinance, nah ini masih kecil, begitu. Atau crowdfunding untuk, oh ini menarik untuk deep learning, ya. Jadi crowdfunding untuk deep learning gitu ya. Jadi mungkin semacam dia belajar machine learning ya. Kalau Bapak Ibu mungkin berasal dari jurusan informatika, belajar juga soal deep learning. Jadi ada analisanya juga. Nah, ini bisa kita explore nih, deep learning. Atau crowdfunding ke dalam ensemble learning nih, ya. Tapi kalau bisa kita mencarinya yang warna kuning nih, karena ini kan yang terbaru ya. Kalau tadi kayak misalkan deep learning ini memang terbaru nih 2021. Kita bisa cari-cari lagi yang warnanya agak-agak kuning-kuningan. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saya agak buta warna parsial gitu ya. Jadi kadang suka tidak bisa membedakan warna-warna yang seperti ini gitu. Jadi nanti tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Ya, misalkan warna-warna ini ya, kuning ya. Ini Perseverance juga ini oke nih Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Jadi kita bisa memasukkan antara trust ya. Nah, ini juga isu trust juga menjadi isu yang cukup populer ya. Bahkan untuk kayaknya hampir semua teknologi itu trust itu menjadi isu yang cukup cukup banyak dibahas ya karena itu soal bagaimana kepercayaan mereka terhadap dana yang sudah ditanam begitu kan. Nah, Neris juga ini terkait dengan artificial intelligence nih yang sebetulnya baru booming akhir-akhir ini ya padahal artificial intelligence kan sudah dari lama gitu. Tapi ini warnanya cukup terbaru nih Bapak Ibu. Artinya crowdfunding kemudian kita bisa kembangkan ke artificial intelligence semakin besar gitu. Ya, contohnya bagaimana kita memadukan antara AI dengan Luar biasa nih, kita judulnya cuma 2 tapi dapat plus-plus ya Bapak Ibu ya di sini ya dari Pak Ayat ya, insight-nya luar biasa. Tadi juga dikenalkan ada ternyata juga nggak cuman Voice viewers doang ya Pak ya, banyak sekali masih aplikasi yang bisa membantu kita untuk dalam melaksanakan penelitian ya, dalam memetakan betul. apa namanya penelitian-penelitian sebelumnya biar lebih mudah, lebih efektif. Kalau tadi saya lihat listnya itu nggak akan bisa sih Pak dalam 1 bulan itu kayaknya ya. Pun saya baca semua juga saya nggak sempat ngomong anak itu kalau saya baca semua. Oke, terima kasih banyak Pak Ayat. Apakah masih ada yang bertanya nih Bapak Ibu? Kalau kita lihat di meeting chat itu sudah tidak ada ya, ada panitia yang mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan presensi. Dengan begitu mungkin sudah jelas sepertinya ya Pak Ayat ya, dari teman-teman hadirin semuanya, dari Bapak Ibu maupun dari rekan-rekan mahasiswa. Tentunya terima kasih banyak atas materinya, atas ilmunya hari ini Pak Ayat. Namun sebelum kita akhiri mungkin dari panitia tadi saya ada bisikan untuk pemberian sertifikasi. Kepada Pak Yusuf, apakah sudah ready juga Pak Yusuf? Sudah Ibu.